Negara paling berdosa, kehidupan nyata di Timor Leste. Fakta-fakta mengagumkan tentang Timor Leste, dokumenter nomor 15. Negara yang selama ini dipanggil dengan nama yang salah, Timor Leste, secara resmi bernama Republik Demokratik Timor Leste, adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara. Negara ini berbagi Pulau Timor dengan Indonesia. Timor Leste berada di bagian timur, sedangkan Indonesia di bagian barat. Banyak orang masih menyebutnya sebagai Timor Timur, padahal itu bukan nama resminya. Sejak meraih kemerdekaan pada tahun 2002, negara kecil ini memilih nama Timor Leste sebagai identitas yang sah, mencerminkan sejarah serta warisan budayanya yang dipengaruhi Portugis. Lalu mengapa dunia terus salah menyebut? Ceritanya kembali ke masa pendudukan Indonesia, ketika wilayah tersebut dinamai Timor Timur. Media internasional kemudian menerjemahkan nama itu ke dalam bahasa Inggris menjadi East Timor. Dan seiring waktu, istilah itu melekat. Hingga sekarang, meski Timor Leste adalah nama resmi di peta dunia, kebiasaan lama sulit hilang. Banyak orang masih menyebutnya East Timor, tanpa menyadari bahwa itu sudah tidak benar. Selain daratan utamanya, Timor Leste juga mencakup Pulau Atauro dan Pulau Jako, serta sebuah enklave kecil bernama Ulkus. Yang membuat Ulkus unik adalah lokasinya yang sepenuhnya dikelilingi wilayah Indonesia, menciptakan kondisi langka, negara di dalam negara. Terletak sekitar 70 km dari daratan utama, perjalanan antara keduanya mengharuskan melintasi perbatasan negara lain, tantangan geografis yang menjadikan Timor Leste semakin istimewa. Dengan luas sekitar 15.007,07 km persegi, ini adalah salah satu negara terkecil di Asia Tenggara. Namun bentang alamnya sungguh menakjubkan. Pantai alami yang belum tersentuh, terumbu karang yang indah, pegunungan terjal, serta hutan luas yang masih liar. Hanya sekitar 75.000 hingga 80.000 wisatawan yang berkunjung setiap tahun, menjadikannya salah satu destinasi paling jarang dijelajahi di kawasan ini. Surga bagi traveler yang mencari ketenangan dan pengalaman autentik. Menjadi rumah bagi sekitar 1,3 juta penduduk, sebagian besar tinggal di daerah pedesaan dan bergantung pada pertanian, perikanan, dan mata pencaharian subsisten. Bahasa resmi negara ini adalah Tetum dan Portugis. Namun, bahasa Indonesia dan Inggris sangat umum dipahami, terutama di kalangan anak muda dan di kawasan wisata. Para wisatawan tidak akan menghadapi hambatan bahasa yang besar di sini, berkat keramahan dan adaptabilitas masyarakat setempat. Jadi, apa sebutan Anda untuk negara ini? Timor Timur atau Timor Leste? Tulis jawaban Anda di kolom komentar, dan mari kita lihat berapa banyak yang masih menggunakan nama yang salah. Nomor 14. Negara termuda di dunia, Timor Leste memegang gelar sebagai negara termuda di dunia. Hingga tahun 2025, usia negara ini baru 23 tahun. Lebih muda dari banyak penonton video ini. Namun bagaimana sebuah negara modern bisa begitu muda? Kisahnya dimulai pada abad ke-16, ketika para pelaut Portugis tiba di pulau ini. Bukan untuk mencari wilayah, melainkan kayu cendana, komoditas langka dan harum yang sangat dihargai oleh bangsawan Eropa dan peradaban Asia. Nilai spiritual dan ekonominya begitu tinggi, sehingga Portugal memutuskan mendirikan pos dagang di sana. Pada abad ke-18, seluruh kawasan tersebut berubah menjadi koloni Portugis. Prajurit, pedagang, dan misionaris membawa bukan hanya perlengkapan, tetapi juga budaya dan agama mereka. Akibatnya, lebih dari 97% penduduk Timor Leste kini beragama Katolik, menjadikannya komunitas Katolik terbesar di Asia Tenggara. Pengaruh Portugis masih terlihat jelas dalam arsitekturnya. Gereja bercat putih, sekolah kolonial, dan gedung pemerintahan yang membuat Timor Leste terasa seperti kantong kecil Portugis di Asia. Bahasa Portugis yang diperkenalkan pada masa itu kemudian menjadi salah satu dari dua bahasa resmi negara ini, dan sekitar 30% penduduk masih menggunakannya dengan fasih. Momen penting terjadi pada tahun 1974 ketika Portugal menarik diri dari wilayah koloninya setelah Revolusi Anyilir. Timor Leste segera mendeklarasikan kemerdekaan, namun hanya 9 hari kemudian, Indonesia menginvasi dan mencaplok wilayah tersebut. Yang terjadi selanjutnya adalah salah satu bab paling kelam dalam sejarahnya. Lebih dari 2 dekade pendudukan, perlawanan, dan kehilangan. Diperkirakan antara 100.000 hingga 200.000 orang meninggal akibat perang, represi, dan kelaparan. Di bawah tekanan internasional yang meningkat, serta upaya diplomatik kuat dari Portugal, Indonesia akhirnya mengizinkan referendum pada tahun 1999, di mana 78% rakyat Timor memilih kemerdekaan. Akhirnya, pada tanggal 20 Mei 2002,
Timor Leste lahir sebagai negara berdaulat, negara termuda di dunia, berdiri sebagai bukti ketabahan, iman, dan perjuangan untuk kebebasan. Nomor 13. Perempuan yang dipaksa menikah muda di Timor Leste. Kecantikan bukanlah sesuatu yang rapuh. Ia ditempa oleh matahari, angin, dan perjuangan hidup. Perempuan Timor membawa keteguhan yang tenang pada wajah mereka. Kulit berwarna perunggu karena bekerja di bawah langit terbuka, serta mata yang dalam, mata yang pernah melihat kesulitan sekaligus harapan. Dalam busana tradisional mereka, rok sarung melambai lembut, dipadukan dengan sapu tangan berwarna cerah yang diikat di pergelangan tangan, serta kalung dari cangkang laut atau tulang ikan, pengingat akan budaya yang sederhana sekaligus abadi. Namun di balik keanggunan itu tersimpan kisah yang syarat pengorbanan. Di banyak negara, perempuan menikah semakin terlambat, atau bahkan memilih hidup mandiri. Tetapi di Timor Leste, 1 dari 5 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. Terlalu sering, keputusan itu bukan di tangan mereka. Orang tua mengatur pernikahan bukan berdasarkan rasa suka, melainkan kekayaan calon suami. Dalam tradisi ini, mas kawin, berupa hadiah, hewan, atau uang, menentukan nilai sebuah pernikahan. Semakin mewah persembahannya, semakin besar pula kebanggaan keluarga. Cinta, dalam banyak kasus, hanyalah urutan kedua. Pernikahan menjadi bentuk pertukaran, transaksi untuk mencari stabilitas dan meringankan beban hidup. Banyak orang tua menganggap pernikahan sebagai satu-satunya cara melindungi putri mereka dari kemiskinan. Dan anak-anak perempuan tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi perempuan berarti harus melayani, menanggung, dan patuh. Mereka bekerja dari fajar hingga malam, membajak ladang, memanen hasil, membesarkan anak, memasak, dan menjaga rumah tetap hidup. Di beberapa wilayah, masyarakat masih berkata, untuk mempertahankan seorang suami, perempuan harus pandai membuat tuak lontar. Kepercayaan seperti ini diam-diam mempertahankan ketidaksetaraan, mengikat perempuan pada harapan yang tidak pernah mereka pilih. Namun perubahan sedang datang. Perlahan tetapi berani. Perempuan Timor Leste mulai merebut kembali suara mereka. Kini, mereka menduduki 38% kursi parlemen, salah satu rasio tertinggi di Asia Tenggara, dan generasi muda mendorong perubahan lebih jauh lagi. Pendidikan dan kemampuan berbahasa menjadi alat kebebasan mereka. Banyak yang kini berbicara 4 bahasa atau lebih. Tetum, Portugis, bahasa Indonesia, dan Inggris. Mereka belajar, bekerja, serta terhubung dengan dunia, bukan melalui pernikahan yang diatur, melainkan lewat pilihan hidup mereka sendiri. Beberapa bahkan menemukan cinta lintas negara, melalui media sosial dan aplikasi kencan seperti Tinder, menjembatani budaya-budaya yang sebelumnya terasa begitu jauh. Perempuan-perempuan ini bukan lagi sosok yang hanya mengisi halaman sejarah. Mereka adalah penulisnya, menata ulang arti menjadi perempuan di Timor Leste. Apakah Anda akan berdiri bersama mereka? Ketik angka 1 jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang perjalanan luar biasa mereka. Nomor 12. Surga wisata petualangan. Salah satu harta tersembunyi terbesar Timor Leste berada hanya sekitar 24 km di utara Dili, Pulau Atauro yang menakjubkan. Dalam sebuah survei ilmiah pada tahun 2016, para peneliti mendokumentasikan 643 spesies ikan karang di perairannya, jumlah tertinggi yang pernah tercatat dimanapun di dunia. Banyak dari spesies tersebut bahkan belum pernah terlihat sebelumnya. Keanekaragaman hayati Atauro yang luar biasa terjadi berkat lokasinya di dalam segitiga karang, ekosistem laut terkaya di planet ini, yang membentang melintasi Indonesia, Filipina, dan Papua Nugini. Selain ikan, perairan ini dipenuhi karang, moluska, dan berbagai biota laut langka, membentuk kerajaan bawah laut yang memesona. Keistimewaan Atauro terletak pada betapa alaminya pulau ini belum tersentuh pariwisata massal atau penangkapan ikan berlebihan. Ini adalah salah satu wilayah laut yang masih bersinar dengan keindahan murni yang belum terjamah. Lebih menakjubkan lagi, laut di sekitar Timor Leste menjadi zona peristirahatan bagi paus dan lumba-lumba saat bermigrasi. Pada hari-hari cerah dan tenang, wisatawan mungkin melihat paus raksasa menghembuskan kabut air di dekat perahu atau kawanan lumba-lumba melompat riang di atas ombak. Sebuah pertunjukan alam yang terasa seperti telah diatur secara sempurna. Namun petualangan tidak berhenti sampai di situ. Timor Leste berkembang pesat sebagai surga wisata petualangan sejati. Menyelam di sepanjang pantai timur dan sekitar Atauro menawarkan kejernihan air yang luar biasa, memperlihatkan hiu martil, penyu laut, pari, dan taman karang hanya beberapa meter di bawah permukaan. Kejernihan airnya begitu menakjubkan, sehingga bahkan tanpa peralatan canggih, Anda bisa melihat dasar laut dengan sangat jelas.
Di daratan, bentang alam yang bergelombang mengundang para penjelajah. Jalur pendakian Gunung Ramelau dan dataran tinggi Maubis sangat cocok untuk bersepeda gunung atau hiking. Dengan biaya sewa rata-rata sekitar $70 per hari, para pencari adrenalin dapat menaklukkan tanjakan curam, menuruni jalur hutan berkelok, dan menghirup udara pegunungan yang sejuk sambil menikmati panorama luas yang memukau. Bagi yang menginginkan aktivitas lebih lembut namun tetap memikat, perairan di sekitar Dili menawarkan pengalaman kayak paddleboarding dan selancar. Pada sore hari yang damai, ketika laut tenang dan angin lembut bertiup, Anda dapat mengayuh melewati terumbu karang atau menyusuri desa-desa nelayan yang sunyi, menutup hari di bawah matahari terbenam berwarna emas yang memantulkan cahaya ke seluruh permukaan laut. Timor Leste bukan sekadar destinasi. Ini adalah salah satu perbatasan terakhir di Asia Tenggara untuk petualangan murni yang liar dan belum tersentuh. Nomor 11. Kaya sumber daya namun tetap diliputi kemiskinan. Dengan garis pantai yang sangat panjang, kehidupan laut yang melimpah, serta cadangan minyak dan gas yang signifikan, Timor Leste seharusnya secara teori menjadi salah satu negara paling makmur di Asia Tenggara. Namun, meskipun dianugerahi kekayaan alam, negara ini tetap berada di antara negara termiskin di dunia. PDB nasionalnya hanya sekitar $2 miliar Amerika Serikat, dengan PDB per kapita sedikit di atas $1.000 Amerika Serikat per tahun. Penyebab utama paradoks ini berasal dari ketergantungan luar biasa terhadap minyak dan gas, yang menyumbang hampir 80% dari total PDB negara tersebut. Ketergantungan ini membuat Timor Leste menjadi salah satu perekonomian paling bergantung pada minyak di dunia. Rapuh, mudah terpukul perubahan harga global, dan kurang memiliki sektor ekonomi yang beragam. Di luar sektor minyak, kopi menjadi komoditas ekspor terbesar kedua. Ditanam di dataran tinggi pegunungan dengan metode tradisional yang sebagian besar bersifat organik, kopi Timor Leste diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Komoditas ini menyumbang hampir 90% dari seluruh pendapatan ekspor non-migas, dan perusahaan global seperti Starbucks membeli biji kopi langsung dari para petani Timor, membawa hasil panen mereka ke para pecinta kopi di berbagai belahan dunia. Namun, sekitar 40% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak wilayah pedesaan belum memiliki listrik yang andal, dan memiliki televisi dianggap sebagai kemewahan. Di beberapa desa, warga berkumpul di sedikit rumah yang memiliki aliran listrik untuk menonton pertandingan sepak bola atau film, seringkali membayar biaya kecil, sekitar $1.000, atau hanya 6 sen dolar Amerika Serikat, untuk ikut menonton bersama. Ritme kehidupan sehari-hari yang berjalan lambat juga turut memengaruhi stagnasi pertumbuhan ekonomi. Banyak warga bergantung pada kegiatan memancing dekat pantai. Mereka berangkat saat fajar, menghabiskan sekitar 30 menit di laut, memperoleh penghasilan sekitar $10 hingga $15, lalu beristirahat sepanjang sisa hari. Yang lain hanya menunggu air surut untuk mengumpulkan teripang, kerang, dan siput di sepanjang pesisir. Aktivitas yang damai namun sangat membatasi potensi ekonomi. Meski begitu, di tengah tantangan tersebut, pemerintah telah membangun sistem kesejahteraan sosial yang sederhana namun berdampak besar. Layanan kesehatan dan pendidikan publik diberikan secara gratis. Warga berusia 60 tahun ke atas menerima pensiun bulanan senilai $60, sementara mereka yang menganggur mendapatkan sekitar $90 per bulan. Pendidikan tetap menjadi inti masa depan bangsa. Setiap siswa wajib mempelajari 4 bahasa sekaligus, Tetum, Portugis, Inggris, dan bahasa Indonesia. Sebuah strategi berani untuk menghubungkan generasi berikutnya dengan komunitas global, mendorong perkembangan pariwisata, dan membuka peluang ekonomi baru. Perjuangan Timor Leste masih panjang, namun tekadnya pun tak pernah padam. Sebuah negara yang kaya sumber daya, terus berupaya mengubah potensi menjadi kesejahteraan nyata. Nomor 10. Kebiasaan unik di Timor Leste. Timor Leste memang kecil, tetapi menyimpan adat istiadat berusia berabad-abad yang terasa sakral sekaligus misterius. Bagi orang luar, beberapa tradisi mungkin tampak tak biasa. Namun bagi masyarakat setempat, inilah ikatan yang menyatukan keluarga, roh leluhur, dan tanah tempat mereka berpijak. Salah satu yang paling khas adalah ritual pernikahan adat desa. Berbeda dengan banyak budaya lain, keluarga mempelai pria tidak hanya menyiapkan mas kawin, tetapi juga persembahan simbolis, ayam, babi, hingga kerbau. Di antara semuanya, ayam jantan memiliki kedudukan tertinggi. Di beberapa wilayah, nilai seorang pengantin perempuan serta kehormatan keluarganya diukur dari berapa banyak ayam jantan yang dipersembahkan pihak laki-laki.
Semakin kuat, semakin lantang, dan semakin gagah ayam jantan tersebut, semakin besar pula penghormatan yang diberikan kepada garis keturunannya. Masyarakat percaya bahwa kokok ayam jantan saat upacara bukan sekadar suara, melainkan tanda suci yang mengumumkan lahirnya ikatan baru sekaligus memanggil leluhur untuk memberkati pernikahan. Di luar urusan pernikahan, kepercayaan pada dunia tak kasat mata sangat mewarnai kehidupan masyarakat Timor. Pusat spiritualitas ini adalah sistem kepercayaan bernama Lulik. Meski mayoritas penduduk beragama Katolik, banyak yang juga memuja leluhur, yang diyakini hidup di dunia tak terlihat dan mampu membimbing serta melindungi keturunan mereka dari kesialan. Melalui mantra, persembahan, dan doa berbisik, keluarga berupaya menjaga keseimbangan antara dunia yang terlihat dan tak terlihat. Simbol paling murni dari keyakinan ini adalah Uma Lulik, rumah suci. Dibangun sepenuhnya dengan tangan menggunakan kayu lokal dan daun palem, tanpa satun paku, bangunan ini berdiri bak doa yang menjulang, atapnya yang runcing menuding ke langit. Beberapa mencapai tinggi hingga 15 meter, berdiri hening di antara perbukitan. Ini bukan rumah biasa, melainkan gerbang spiritual tempat generasi-generasi berhubungan dengan leluhur. Hanya sako pemimpin klan atau dukun yang boleh memasuki bagian dalamnya. Di dalam Uma Lulik, mereka melakukan ritual memohon hujan, kesehatan, dan panen yang berlimpah. Menjaga perjanjian leluhur tetap hidup. Kini hampir 200 Uma Lulik masih bertahan di berbagai wilayah negara. Saat festival, warga desa berkumpul di sekitarnya untuk bernyanyi, menari, dan menceritakan legenda kuno. Suara mereka bergema sepanjang malam, sementara cahaya api menari di dinding rumah suci. Di Timor Leste, setiap lagu, setiap persembahan, dan setiap kok ayam jantan memiliki makna. Pengingat bahwa di sini, tradisi bukan sekadar sejarah. Tradisi at zich jien ichsenlig. Remar eder, adat tu miem by naurik. Silahkan baik komfkain, ikampak. Nomor 9. Dili, jiwa Timor Leste. Jantung kehidupan Timor Leste berdenyut di ibu kotanya, Dili. Mencakup hanya 372 km persegi dan menjadi rumah bagi sekitar 200.000 penduduk. Kota ini merupakan distrik terkecil sekaligus pusat urban terbesar dan paling vital di negara tersebut. Pernah menjadi ibu kota pada masa kolonial Portugis, Dili masih menyimpan kuat jejak roh Iberia yang tertanam dalam jalan-jalan serta arsitekturnya. Landmark elegan seperti Palacio do Governo, dengan atap genteng merah klasik dan fasad neoklasik, berdiri gagah di samping gereja-gereja batu tua yang berbisik tentang kisah iman dan ketangguhan. Banyak rumah era kolonial, dengan balkon besi tempa dan dinding pastel, berhasil bertahan melewati waktu, menghadirkan bagi para pengunjung seolah-olah sebuah kartu pos hidup dari abad yang berbeda. Saat berjalan melalui pasar-pasar Dili yang ramai, para pelancong merasakan denyut kehidupan Timor yang sesungguhnya. Para nelayan menjajakan hasil tangkapan pagi, petani menawarkan buah-buahan tropis, dan para penjual menyapa orang asing dengan senyum hangat. Di jantung kota berdiri Pasar Tais, sebuah harta budaya yang didedikasikan untuk kain tenun tradisional bernama Tais, salah satu warisan seni paling berharga di negara ini. Setiap helai Tais adalah mahakarya kerja keras dan simbolisme. Ditenun dalam nuansa merah, oranye, nila, dan kuning yang berkilauan, serta dihiasi pola leluhur, bentuk hewan, atau matahari geometris yang menceritakan kisah yang diwariskan lintas generasi. Tak ada dua Tais yang benar-benar sama. Setiap lembar mencerminkan identitas wilayah dan jiwa sang penenun. Pada tahun 2021, UNESCO mengakui Tais sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan, menempatkannya di panggung dunia sebagai simbol ketangguhan, seni, dan ingatan. Menjulang di atas seluruh landmark Dili berdiri monumen yang paling menakjubkan, patung Cristo Rey. Dengan tinggi 27 meter, patung ini berdiri di atas bukit di sisi timur kota, menatap tenang ke arah air biru Teluk Dili. Bagi masyarakat lokal, patung ini adalah simbol iman. Bagi para pelancong, ia adalah hadiah. Untuk mencapai puncaknya, seseorang harus menaiki 574 anak tangga, perjalanan yang bersifat fisik sekaligus spiritual. Namun ketika akhirnya Anda berdiri di bawah kedua lengan-lengan patung yang terbuka, panorama yang terbentang, laut berkilau, atap merah kota, bukit hijau zamrud, membuat setiap langkah terasa sangat berharga. Nomor 8. Fakta-fakta menarik tentang Timor Leste. Tidak banyak orang menyadari bahwa Timor Leste menyimpan salah satu jejak sejarah manusia tertua di seluruh Asia Tenggara. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia modern telah hidup di pulau ini setidaknya selama 42.000 tahun, menjadikannya salah satu pemukiman tertua yang diketahui di kawasan tersebut. Di antara situs yang paling menakjubkan adalah Gua Lenehara,
tempat para arkeolog menemukan kail ikan tertua di dunia. Bukti bahwa manusia purba di sini telah menguasai seni menangkap ikan di laut lepas puluhan ribu tahun yang lalu. Di dalam gua, dinding-dindingnya diukir dengan wajah-wajah yang diyakini berusia 10.000 tahun, sementara lukisan kuno di sana telah berumur lebih dari 6.000 tahun. Semuanya mengungkap bukan hanya kreativitas, tetapi juga kemampuan adaptasi luar biasa dari manusia awal yang mampu bertahan di pulau berbatu ini jauh sebelum sejarah tercatat. Namun masa lalu Timor Leste menyimpan rahasia yang lebih aneh lagi. Tanah ini pernah menjadi rumah bagi kerajaan tikus raksasa. Fosil yang ditemukan di berbagai lokasi menunjukkan bahwa makhluk-makhluk ini sebesar anjing kecil, dengan berat hingga 5 kg, hampir 10 kali lebih berat daripada tikus terbesar yang hidup saat ini. Yang lebih menakjubkan, para ilmuwan telah mengidentifikasi 12 spesies baru yang sebelumnya tidak diketahui, dan 8 di antaranya memiliki berat lebih dari 1 kg. Tulang-tulang serta fragmen yang ditemukan dalam perapian kuno dan sisa pencernaan menunjukkan bahwa penduduk pulau pada masa lampau memburu dan memakan tikus-tikus raksasa ini sebagai sumber makanan penting. Luar biasanya, para peneliti percaya bahwa tikus raksasa ini masih bertahan hingga sekitar 1.000 hingga 2.000 tahun yang lalu. Dan beberapa ilmuwan menduga bahwa mereka mungkin masih hidup di hutan-hutan Timor Leste yang belum dijelajahi. Ekspedisi yang sedang berlangsung berupaya mencari keturunan yang masih hidup, sebuah penemuan yang bisa menjadi salah satu temuan zoologi terbesar abad ke-21. Namun meski memiliki warisan arkeologis yang luar biasa, Timor Leste tetap kurang dikenal di panggung dunia. Negara ini adalah satu dari hanya 27 negara di seluruh dunia yang tidak memiliki situs warisan dunia UNESCO. Dan yang lebih mengejutkan, bahkan belum masuk daftar sementara UNESCO untuk nominasi di masa depan. Bagi tanah yang begitu tua dan kaya akan kisah tersembunyi, Timor Leste tetap menjadi misteri, sebuah arsip hidup yang menunggu untuk ditemukan kembali oleh dunia. Nomor 7. Moda transportasi kreatif di Timor Leste. Infrastruktur masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Namun, masyarakat setempat mampu mengubah keterbatasan menjadi kreativitas, menemukan cara untuk memodifikasi kendaraan sederhana menjadi alat serbaguna demi kelangsungan hidup dan aktivitas sehari-hari. Di jalanan, sepeda motor dan motodap menjadi penguasa. Mereka bukan sekadar alat transportasi, mereka adalah penyelamat. Pemandangan satu sepeda motor membawa 3 atau 4 orang, atau dipenuhi karung sayuran, bahan bangunan, bahkan kambing atau ayam, sudah sangat biasa. Apa yang mungkin terlihat kacau bagi orang luar sebenarnya hanyalah efisiensi sehari-hari bagi warga lokal. Motodap, yaitu sepeda motor yang dimodifikasi dengan keranjang depan atau platform datar, berfungsi seperti truk pengantar barang mini, lincah melintasi jalan tanah berbatu dan lorong-lorong sempit yang tidak dapat diakses mobil. Ini adalah solusi cerdas yang lahir dari ketekunan dan daya upaya. Menambah warna pada suasana lalu lintas adalah bemo dan mikrolet, ikon transportasi umum khas bangsa ini. Bemo adalah minibus kecil, seringkali hasil modifikasi dari mobil bak terbuka, yang mengangkut penumpang melintasi kota dan desa. Mereka tidak memiliki rute tetap, tidak memiliki halte resmi, dan dapat dihentikan di mana saja sepanjang jalan. Cukup melambaikan tangan, naik dan turun sesuka hati. Setiap perjalanan terasa spontan, hidup, dan tak terduga. Lebih sebagai petualangan bersama daripada sekadar transportasi. Sebaliknya, mikrolet adalah ekstrovert jalanan. Minibus mini ini melaju dengan dekorasi mural cerah, lampu LED neon, dan musik lokal yang menghentak. Naik mikrolet terasa seperti ikut dalam pesta keliling daripada sekadar menumpang kendaraan umum. Namun di balik energinya, perjalanan di Timor Leste tetap dapat menjadi tantangan. Banyak jalan masih belum beraspal atau penuh lubang, menjadi licin dan berbahaya saat musim hujan. Di pegunungan, jembatan sempit atau sementara seringkali hanya cukup untuk satu kendaraan pada satu waktu. Di luar Dili dan beberapa kota besar, rambu jalan dan lampu lalu lintas masih jarang, membuat perjalanan malam benar-benar menguji fokus dan kesabaran. Meski begitu, bagi para pelancong yang mencari keaslian, moda transportasi kreatif ini justru menjadi bagian dari petualangan, mentah, manusiawi, dan tak terlupakan. Lalu, mana yang ingin Anda coba terlebih dahulu? Mikrolet yang bebas dan bersemangat, motodap yang tangguh, atau bemo yang pemberani? Ceritakan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Nomor 6. Destinasi wisata misterius di Timor Leste. Tersembunyi di ujung timur Timor Leste, jauh di dalam Taman Nasional Nino Konis Santana, terdapat salah satu tempat paling memikat di negara ini, Danau Iralalaro.
Sebagai danau air tawar terbesar di Timor Leste, Iralalaro mempesona pengunjung bukan hanya melalui keindahan tenangnya dan ekosistem yang beragam, tetapi juga melalui aura misteri yang menyelimutinya. Penduduk lokal percaya bahwa danau ini dihuni makhluk-makhluk mistis yang belum diketahui, dengan laporan sesekali tentang ikan raksasa yang aneh atau bahkan monster air yang dikatakan hidup di bawah permukaan airnya yang damai. Legenda-legenda ini memberi danau suasana sakral dan seolah berasal dari dunia lain. Seakan ada sesuatu yang kuno, bergerak pelan di bawah pantulannya yang tenang. Salah satu kisah paling terkenal menceritakan tentang danau yang berubah menjadi merah darah pada masa-masa penuh penderitaan, perang, kehilangan, atau tragedi. Penduduk desa tidak menganggapnya sebagai fenomena alam, melainkan pertanda spiritual, sebuah isyarat bahwa arwah-arwah yang telah pergi berkumpul di bawah permukaannya. Hingga kini, kepercayaan ini memberikan kedudukan terhormat bagi danau tersebut, tempat keheningan menjadi bentuk penghormatan sekaligus perlindungan. Mencapai Iralalaro sendiri adalah sebuah petualangan. Jalurnya berkelok melalui rute-rute terjal dan hutan lebat, menjaga keaslian dan karakter misterius lokasi ini tetap utuh. Lebih ke selatan, dekat kota Vikek, legenda lain menunggu dalam bayang, Gua Fatu Chama. Lebih dari sekadar formasi alam, masyarakat setempat menganggapnya sebagai tempat tinggal roh-roh kuno dan gerbang menuju dunia lain. Fatu Chama tetap jarang dijelajahi wisatawan. Di dalamnya, udara menjadi dingin dan tenang. Stalaktit dan stalagmit berdiri seperti penjaga batu, dan setiap langkah bergema ke dalam kegelapan. Banyak yang masuk menggambarkan perasaan aneh, bukan rasa takut, tetapi rasa hormat. Bagi penduduk lokal, gua ini adalah tempat suci untuk melakukan ritual, berkomunikasi dengan leluhur, dan menghormati dunia supranatural. Di ujung paling timur negara ini terletak Pulau Jako, sebuah tempat dengan keindahan yang begitu mencolok hingga terasa tidak nyata. Pasir putihnya, air hijau zamrud, dan terumbu karang yang berwarna-warni hampir seluruhnya masih perawan. Namun di balik keindahannya tersimpan misteri. Tidak seorang pun diizinkan bermalam di sini. Aturan itu bukan demi keselamatan, melainkan alasan spiritual. Penduduk lokal percaya bahwa Jako adalah milik para leluhur dan mengganggu ketenangan malamnya dapat membawa kesialan. Saat matahari terbenam dan perahu terakhir meninggalkan pantainya, Jako kembali tenggelam dalam keheningan, sebuah surga suci yang dijaga oleh yang tak terlihat. Nomor 5. Destinasi menakjubkan di Timor Leste. Menjulang sekitar 70 km di barat daya Dili, Gunung Ramelau, yang secara lokal dikenal sebagai Tatamailau, merupakan puncak tertinggi di Timor Leste, berdiri megah pada ketinggian 2.986 meter di atas permukaan laut. Ini adalah destinasi sakral sekaligus memukau bagi para pencinta petualangan dan alam. Pendakian menuju puncaknya menantang, namun imbalannya luar biasa, memberikan panorama luas yang seakan tak berujung melintasi lembah dan pegunungan. Di puncaknya berdiri patung megah Bunda Maria, simbol iman dan kedamaian yang menarik para pendaki maupun peziarah. Setiap tahun, sekitar tanggal 25 Maret, penduduk lokal berkumpul untuk mengikuti festival pendakian gunung yang dipersembahkan bagi Bunda Maria. Perpaduan antara devosi, ketangguhan, dan semangat kebersamaan yang memenuhi lereng dengan doa serta nyanyian. Lebih ke timur, terdapat Taman Nasional Nino Konis Santana, yang didirikan pada tahun 2007 sebagai kawasan lindung pertama dan terbesar di Timor Leste, mencakup 1.236 km persegi. Cagar alam luas ini merangkul pegunungan, hutan tropis, dan lahan basah yang masih perawan. Surga bagi para pengamat burung ini menjadi rumah bagi lebih dari 200 spesies yang tercatat, termasuk beo timor dan burung hantu kepala kuning. Pengunjung dapat melakukan trekking, menjelajahi gua, atau sekadar menyerap keindahan liar yang menjadi ciri khas sudut dunia yang menakjubkan ini. Di jantung dataran tinggi tengah, Kota Maubis menawarkan udara sejuk dan pesona yang tenang, kontras yang menyejukkan dari panasnya pesisir. Di atas sebuah bukit berdiri Pousada de Maubis, rumah tamu era kolonial yang dibangun oleh Portugis, kini menjadi tempat peristirahatan damai dengan pemandangan luas ladang kopi dan lembah di sekitarnya. Maubis juga merupakan gerbang menuju jiwa pedesaan Timor, tempat para pengunjung dapat bertemu penduduk yang ramah, berjalan menyusuri desa-desa dataran tinggi, dan menikmati kopi Arabica yang baru diseduh, yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di kawasan ini. Banyak pendaki memulai perjalanan mereka dari sini, menjelajah dataran tinggi yang masih alami untuk menemukan kesunyian dan keaslian. Sementara itu, kota terbesar kedua di negara ini, Baucau, menghadirkan ritme yang sangat berbeda.
Menggabungkan arsitektur kolonial Portugis dengan tradisi asli Timor, Baucau terasa sekaligus bersejarah dan hidup. Kota tuanya masih menyimpan rumah-rumah megah dan gereja batu yang anggun, berbisik lembut tentang jejak kolonial masa lampau. Tak jauh dari sana, sebuah kolam renang alami dengan air sebening kristal, dikelilingi pepohonan hijau subur, menawarkan oasis yang menyegarkan, penutup sempurna untuk hari penuh eksplorasi di salah satu kota paling mempesona di Timor Leste. Nomor 4. Festival-festival berwarna di Timor Leste. Timor Leste mungkin negara kecil, namun festival-festivalnya menunjukkan sebuah bangsa yang dipenuhi warna, irama, dan iman. Carnival de Timor, yang digelar setiap bulan Februari atau Maret di Dili, menjadi salah satu acara paling berenergi di negara ini. Dipengaruhi tradisi Portugis namun tetap berakar pada budaya Timor, ibu kota berubah menjadi kaleidoskop musik, tarian, dan kostum cerah. Jalanan dipenuhi orang-orang dengan busana mewah dan wajah yang dihias, menari mengikuti tabuhan tradisional hingga irama pop modern. Karnaval ini lebih dari sekadar perayaan. Ini adalah pernyataan identitas yang menyatukan beragam kelompok etnis dalam semangat kegembiraan dan kebanggaan budaya. Menjelang akhir tahun, suasana pesta bergerak ke arah laut dengan Festival Atauro yang digelar di Pulau Atauro. Berbeda dari karnaval yang ramai, festival ini berfokus pada alam, keberlanjutan, dan budaya lokal. Pengunjung dapat menikmati tarian rakyat, santapan laut segar, serta petualangan bahari seperti snorkeling dan menyelam di antara terumbu karang yang dianggap sebagai salah satu yang terkaya di dunia. Festival Atauro bukan sekadar hiburan. Ia adalah pernyataan tentang konservasi laut, ekowisata, dan dukungan bagi komunitas yang hidup selaras dengan lautan. Namun perayaan yang paling dicintai di Timor Leste adalah Natal. Inilah detak jantung bangsa, saat ketika iman dan keluarga melebur menjadi satu. Di kota maupun desa terpencil, gereja-gereja bersinar diterangi rangkaian lampu. Pohon-pohon Natal berkilau di samping gua-gua Natal buatan tangan. Keluarga-keluarga berkumpul untuk misa malam Natal, berbagi hidangan rumahan, dan bertukar hadiah, memenuhi malam dengan kehangatan dan rasa syukur. Di luar maknanya secara religius, Natal di Timor Leste menjadi momen persatuan, refleksi, dan harapan akan perdamaian. Perayaan ini mencerminkan warisan Katolik negara tersebut, yang dibentuk oleh berabad-abad pengaruh Portugis, namun diekspresikan dengan cara yang sangat Timor, sederhana, tulus, dan begitu manusiawi. Melalui festival-festivalnya, dari warna-warni liar Dili hingga doa-doa tenang di gereja-gereja bercahaya lilin, Timor Leste mengungkapkan sebuah kebenaran yang jarang dilupakan pengunjung. Ini adalah tanah di mana budaya tidak hanya dikenang, tetapi dijelajah. Nomor 3. Perpaduan rasa Timur dan Barat, kuliner Timor Leste adalah cerminan hidup dari sejarahnya, harmoni antara resep-resep asli, tradisi Portugis, dan sentuhan rempah Indonesia. Hasilnya adalah perpaduan cita rasa yang berani namun tetap menenangkan, dibangun dari hasil laut segar, nasi, jagung, umbi-umbian, dan sayuran lokal. Salah satu hidangan favorit nasional adalah ikan pips, ikan segar yang dimarinasi dengan cabai, jahe, serai, bawang merah, dan bawang putih, lalu dibungkus daun pisang dan dipanggang di atas bara. Saat dimasak, daun pisang menyimpan aroma rempah-rempah, menghasilkan daging ikan yang lembut, berasap, dan memiliki sensasi pedas yang halus. Hidangan ini menangkap dengan sempurna keahlian masyarakat pulau dalam mengolah seafood secara sederhana namun memikat. Dari Portugal hadir feijoada, semur kacang hitam yang kaya dan menghangatkan, dipadukan dengan daging sapi, daging babi, serta sayuran, lalu dimasak perlahan selama berjam-jam hingga rasanya menyatu menjadi kelembutan gurih yang kental. Biasanya disajikan dengan nasi putih, feijoada tetap menjadi hidangan utama dalam pertemuan keluarga dan perayaan nasional. Sebuah sajian yang terasa asing sekaligus akrab. Untuk menutup santapan, masyarakat setempat memilih bibinca, simbol manis dari keramahan Timor. Terbuat dari tepung beras, santan, gula, dan kadang telur atau susu, kue ini dipanggang dalam cetakan tanah liat di atas bara api. Hasilnya, kulit berwarna keemasan yang renyah dengan bagian dalam lembut dan kenyal, serta aroma kelapa yang memikat. Lebih dari sekadar pencuci mulut, bibinca adalah tradisi meriah yang diwariskan turun-temurun. Namun meja makan Timor Leste tidak berhenti di situ. Saboko, campuran segar ikan, jeruk limau, cabai, dan rempah menghadirkan sensasi cerah yang sempurna untuk cuaca tropis negara ini. Dan tidak ada hidangan Timor yang terasa lengkap tanpa aimanas. Saus cabai kesayangan masyarakat yang terkenal dengan pedas menyengat dan aromanya yang menggugah selera. Saus ini hadir hampir di setiap hidangan, membangunkan cita rasa dan memulai percakapan hangat di meja makan bersama. Di sini, makanan bukan hanya kebutuhan, tetapi kisah yang hidup.
Setiap resep membawa jejak lautan yang dilintasi, kejayaan masa lampau, serta generasi yang belajar memadukan timur dan barat menjadi cita rasa yang tak terlupakan. Nomor 2. Biaya hidup yang tinggi. Meskipun Timor Leste merupakan salah satu negara termiskin di dunia, biaya hidup di sini bisa mengejutkan, terutama di ibu kota, Dili. Sebuah apartemen satu kamar di pusat kota dapat disewa dengan harga antara 500 hingga 1.200 dolar Amerika per bulan. Setara, dan kadang bahkan lebih mahal daripada harga di beberapa wilayah Amerika Serikat atau Eropa. Untuk keluarga atau mereka yang membutuhkan ruang lebih, apartemen 2 atau 3 kamar dapat berkisar antara 1.500 hingga 2.500 dolar Amerika per bulan. Banyak rumah yang sudah lengkap fasilitasnya ini dipesan jauh-jauh hari oleh kedutaan, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi internasional, sehingga membuat hunian terjangkau semakin sulit ditemukan. Kisahnya serupa ketika berbicara soal makanan. Hasil bumi lokal seperti sayuran, buah, dan umbi yang ditanam di pulau tetap cukup murah. 1 kilogram kentang berharga sekitar 1 dolar, dan pisang, bayam, maupun tomat pun berada pada kisaran harga yang serupa. Namun barang-barang impor seperti susu, keju, dan daging beku dari Australia atau Indonesia dapat berharga 2 hingga 3 kali lebih mahal, mencerminkan ketergantungan negara ini pada impor serta keterbatasan infrastruktur transportasi. Makan di luar menawarkan dua pengalaman yang sangat berbeda. Di warung lokal, satu hidangan mengenyangkan hanya 3 hingga 5 dolar, menjadikannya pilihan mudah bagi penduduk. Tetapi di restoran bergaya barat atau kafe hotel internasional, makan malam untuk 2 orang dapat dengan cepat mencapai 40 hingga 60 dolar. Transportasi pun mengikuti pola yang sama. Kebanyakan penduduk mengandalkan mikrolet, minibus kecil yang mengenakan tarif hanya 25 sen untuk sekali perjalanan. Namun bagi wisatawan atau pekerja asing, menyewa mobil pribadi dapat mencapai 70 dolar per hari, ditambah sekitar 5 dolar untuk setiap 1 galon bahan bakar. Secara keseluruhan, hidup dengan nyaman di Dili biasanya membutuhkan anggaran bulanan antara 1.000 hingga 1.500 dolar Amerika untuk satu orang. Angka yang cukup tinggi bagi negara yang masih muda dan sedang berkembang. Pertanyaan ini pun kerap muncul bagi para pelancong dan ekspatriat. Apakah Timor Leste adalah tempat ideal untuk tinggal jangka panjang, atau justru sebuah negara menarik yang lebih tepat dinikmati dalam beberapa hari eksplorasi? Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik mencoba tinggal di sini? Ketik 1 jika Anda siap mengambil tantangan, atau 0 jika biayanya terasa terlalu tinggi. Nomor 1. Tips penting untuk bepergian di Timor Leste. Bepergian melintasi Timor Leste menjanjikan pengalaman yang benar-benar unik. Alam yang masih perawan, tradisi yang berwarna, serta keindahan yang belum tersentuh. Namun sebelum memulai petualangan, ada beberapa tips penting agar perjalanan Anda lancar dan tak terlupakan. Mari mulai dari aturan visa. Warga negara kawasan Schengen saat ini dapat masuk tanpa visa selama hingga 90 hari dalam periode 180 hari, sebuah kemudahan besar bagi wisatawan Eropa. Namun sebagian besar pengunjung dari Asia Tenggara dan wilayah lainnya masih membutuhkan visa. Anda bisa mengajukannya di Kedutaan Timor Leste di negara asal atau mendapatkannya saat tiba di Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato di Dili. Biaya visa sekitar 30 dolar Amerika Serikat, dan Anda perlu menyiapkan dokumen penting seperti paspor yang masih berlaku, tiket pulang pergi, serta bukti kemampuan finansial. Untuk urusan mata uang, Timor Leste secara resmi menggunakan dolar Amerika Serikat. Membawa uang tunai sangat penting, terutama saat berkunjung ke daerah pedesaan atau pasar lokal, karena layanan ATM dan kartu kredit masih terbatas di luar ibu kota. Selanjutnya, waktu terbaik untuk berkunjung. Negara ini memiliki iklim tropis dengan 2 musim yang jelas. Musim kemarau dari bulan Mei hingga bulan November, dan musim hujan dari bulan Desember hingga bulan April. Musim kemarau adalah waktu ideal untuk hiking, diving, dan eksplorasi pulau. Langit cerah dan laut tenang. Pada musim hujan, curah hujan tinggi dapat menyebabkan banjir dan membuat perjalanan ke pedesaan lebih sulit. Jadi pastikan Anda merencanakan perjalanan dengan bijak. Konektivitas juga perlu diperhatikan. Meski Timor Leste terus berkembang, akses internet dan jaringan seluler masih belum stabil. Di Dili, Anda bisa menemukan wifi di hotel dan beberapa kafe, tetapi di luar kota, akses sangat terbatas. Membeli kartu SIM lokal di bandara bisa membantu, tetapi jangan terlalu mengandalkannya. Anggap saja sebagai kesempatan untuk digital detox dan menikmati ketenangan alam.
Dengan memperhatikan tips praktis ini, Anda dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan penuh makna di negara muda yang luar biasa ini. Jadi itulah dia, 15 fakta menarik tentang kehidupan nyata di Timor Leste. Fakta mana yang paling mengejutkan Anda? Atau mungkin Anda tahu kisah lain yang tak kalah unik tentang permata tersembunyi Asia Tenggara ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktif notifikasi agar Anda tidak melewatkan menembridge trip di Quidnewer. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.